Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami di pelatihan Micro-Credential Artificial Intelligence yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Baiklah, adapun proyek penelitian kami, yaitu kami melakukan analisis komoditas jagung di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode Decision Tree Regression. Adapun kelompok kami, yaitu saya sendiri, Andi Indriaya, kemudian selanjutnya yaitu David Nathanael. Baiklah, adapun outline presentasi kami, yaitu pertama-tama kami harus memahami masalah yang ada. Kemudian dari masalah tersebut ini, kami akan menentukan target proyek apa yang harus kami lakukan. Kemudian kami mencari suatu data di website dan melakukan processing data dan juga melakukan visualisasi. Dari hasil visualisasi tersebut, ini kami melakukan pemodelan dengan menggunakan metode Decision Tree Regression, dan hasil pemodelan ini kami deployment model di suatu website agar dapat diakses dari hasil metode pemodelan dari Decision Tree. Kemudian kesimpulan yang akan kami dapatkan dari hasil proyek kami ini. Oke, adapun yang pertama di sini di Understanding the Problem itu di mana seperti yang diketahui bahwa Jawa Barat merupakan salah satu penghasil komoditas jagung terbesar di Indonesia. Namun dalam peningkatan produktivitas dan juga efisiensi komoditas jagung ini menjadi suatu tantangan berat yang disebabkan karena adanya kebutuhan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah. Sehingga kami di sini menargetkan untuk melihat potensi dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan akan melakukan peramalan dengan menggunakan metode Decision Tree Regression. Adapun kebutuhan data yang kami dapatkan ini dari website Open Data Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2019 dengan variabel penelitian sebagai berikut, dan juga ini adalah alamat website yang dapat diakses dari data tersebut. Adapun variabel penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama produktivitas jagung berdasarkan kabupaten kota di Jawa Barat, kemudian produksi jagung, lalu luas panen dan juga luas area tanam jagung. Oke, selanjutnya di sini adalah proses preprocessing data. Pertama-tama kami mengimpor data tersebut ini di software Python dan kami dapatkan hasil data sebagai berikut dengan jumlah data sebanyak 135 data dengan variabel 6 variabel sebagai kolomnya, yaitu tahun, kabupaten, luas tanam hingga produksi jagung. Dari sini kami melakukan pemeriksaan dan juga menghapus data yang bernilai 0 atau not a number. Dan di sini dari hasil preprocessing data kami mendapatkan ada 105 data yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian dari sini kami melihat visualisasi data melalui distribusi data tersebut, di mana dari hasil distribusi data ini kita condong melihat bahwa data tidak berdistribusi normal, atau dapat dikatakan bahwa data ini cenderung berkumpul pada suatu titik atau titik ini dan tidak tersebar secara merata pada nilai rataannya. Oke, jika kita melihat pada variabel produktivitas jagung, bahwa rata-rata hasil produktivitas jagung ini di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2019 ini itu menghasilkan sekitar 62 kuintal per hektarnya. Kemudian selanjutnya kami melakukan juga pair plot atau plot berpasangan di kolom pertama baris pertama ini kita dapat melihat bahwa jika luas area tanam di suatu daerah di Jawa Barat ini berada sekitar 35.000 hektar, maka rata-rata hasil produksi jagung yang dihasilkan itu sekitar 300 ton yang dapat dilihat dengan warna sebagai berikut. Namun jika kita lihat dari luas area tanam yang di atas 60.000 hektar, maka rata-rata hasil produksi jagung ini itu sekitar 600.000 ton atau lebih dari 600.000 ton. Selanjutnya, di sini juga kami melihat dari luas area tanam dan juga luas area panen, dan di mana di sini dapat dilihat memiliki korelasi positif yang kuat dengan adanya nilai yang mirip dari luas area tersebut. Sehingga jika luas area tanam
sebesar 35.000, maka luas area panen juga akan berkisar sekitar 35.000. Dengan hasil produksi jagung yang diperoleh itu sekitar 300.000 ton. Oke, selanjutnya di sini kami juga melakukan visualisasi dengan melihat informasi dari rata-rata variabel tersebut dari masing-masing kabupaten selama 5 tahun terakhir, sehingga kami dapatkan rata-rata data tersebut itu dari 27 kabupaten sebagai berikut. Kemudian dari tabel ini, kami konversi ke dalam suatu diagram batang sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar berikut. Di mana di sini kami hanya mengambil 2 variabel saja yang kami jelaskan, yaitu luas area tanam berdasarkan daerah, kabupaten, kota, dan juga hasil produksi jagung berdasarkan daerah, kabupaten, kota. Jika kita lihat pada gambar 3 ini, bahwa kabupaten ini memiliki luas tanam yang lebih luas dibanding dengan daerah perkotaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian karena luas lahan yang sedikit, ini berbanding lurus dengan hasil produksi jagung pada gambar 4, di mana daerah kabupaten ini lebih banyak menghasilkan jagung daripada daerah perkotaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Oke, dari hasil temuan kami juga di sini, kita dapat melihat bahwa hasil produksi jagung terbanyak itu berada di Kabupaten Garut, dengan rata-rata produksi jagung selama 5 tahun terakhir itu sebesar 666.963 ton. Selanjutnya di sini juga kami melihat di Kabupaten Cirebon, di sini dapat dilihat di mana luas area tanam jagung itu tidak berbanding lurus dengan hasil dari produksi jagung. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa terdapat ketimpangan di mana kita melihat bahwa luas areanya ini cukup banyak, sedangkan dari hasil produksinya ini cukup sedikit. Sehingga ini perlu kita amati lebih lanjut untuk melihat penyebab dari hasil tersebut, hasil produksi tersebut. Oke, selanjutnya di sini kami juga melakukan korelasi antar variabel, di mana di poin pertama di sini kami melihat bahwa korelasi antar luas area tanam dan juga luas panen ini memiliki korelasi yang tinggi. Selanjutnya, di korelasi luas area tanam dan juga luas panen jagung ini memiliki korelasi paling rendah dengan produktivitas jagung. Sehingga di sini kita dapat melihat dari hasil korelasi antar variabelnya. Oke, selanjutnya kami akan membahas pemodelan dengan decision tree dan akan dibahas oleh Mas David Nathaniel. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemodelan dengan decision tree regression, salah satu model yang kami pilih. Di sini kami menggunakan pemodelan regresi atau prediksi dengan menggunakan algoritma decision tree. Decision tree regression atau DTR merupakan suatu model regresi yang dibentuk melalui suatu struktur pohon di mana dataset dalam decision tree ini akan dipecah-pecah menjadi subset data yang lebih kecil atau bisa dibilang sebagai fitur dan akan membentuk sebuah pohon yang akan mengambil keputusan. Bisa dilihat pada di bawah hasil pemodelan menggunakan decision tree. Untuk dataset kami menggunakan dari 105 data kami memecah menjadi 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data testing. Nah, kemudian data latih ini berfungsi sebagai pengembangan model atau untuk modeling, di mana model akan dilatih menggunakan data yang akan menghasilkan sebuah skor dan hasil dari model tersebut dapat diujikan kepada data tes atau data yang belum pernah diujikan pada model sebelumnya. Di sini kami mendapatkan dari data latih mendapat 3 fitur atau 3 variabel, di mana itu adalah luas area tanam, luas area panen jagung dan produktivitas tanaman jagung. Di sini kami mendapatkan 84 data latih serta 21 data tes untuk variabel X dan 84 data latih dan 21 data tes untuk variabel dependennya atau variabel Y. Dapat dilihat dari validasi skor yang kami gunakan adalah cross validation untuk mencari rata-rata terbaik dari skor. Di sini kami menggunakan fungsi dari modeling kepada software Python, yaitu didapatkan skor dari data latih itu sebesar 0,98 dan data tes sebesar 0,97. Di sini kami bisa mengambil kesimpulan kalau sedikit kesimpulan apabila
model yang kami latih sudah cukup baik dan Recording stopped. tidak mengalami Recording in progress. overfitting. Ya, hasil pemodelan dari decision tree, kami melakukan prediksi nilai data yang sebenarnya bisa dilihat pada tabel kolom di sini. Sesuai dengan prediksi, mungkin karena pada saat preprocessing data kami sengaja tidak melakukan scaling pada data karena akan menyebabkan angka minus dan angka positif yang terlalu jauh, dan juga jarak range antara data terlalu timpang seperti sebelumnya. Pada grafik kita bisa melihat kalau Kabupaten Garut itu sangat tinggi, sedangkan kota itu bisa ada yang luasnya bahkan hanya sampai 9 atau di bawah 10 hektar, mendekati 0. Tapi dari hasil pemodelan yang kami buat dapat dilihat dari hasil visualisasi bahwa prediksi dan nilai realnya atau nilai sebenarnya itu semuanya sudah saling mendekati dan hasilnya cukup baik. Selanjutnya, nah, ini adalah beberapa parameter yang kami dapatkan dari atau nilai error rate dari pemodelan decision tree kami. Dapat dilihat untuk mean absolute percentage error kami cukup baik, tapi dari root mean square error dan mean square error itu cukup tinggi yang membuat kami dapat menarik kesimpulan bahwa variansi dan biasnya itu sebenarnya cukup tinggi, tapi dapat ditoleransi karena memang sebaran datanya yang terlalu timpang. Untuk kedepannya mungkin kami akan melakukan perbaikan data agar range tiap data tidak terlalu timpang sehingga menyebabkan variansi dan bias tidak terlalu tinggi. Tapi di sini dapat dilihat dari R2 score-nya didapatkan 0,98 yang berarti variabel yang kami pilih sudah cukup baik dan berkorelasi secara bagus untuk mendapatkan hasil yang akan didapatkan. Nah, berikutnya adalah visualisasi dari pemodelan kami. Dapat dilihat dari visualisasi model adalah cara kerja decision tree regression. Kalau dia akan mengikuti poin-poin dari data independen untuk menghasilkan pemodelan yang optimal. Selanjutnya, nah, terakhir kami sudah selesai menerapkan model dan evaluasi, serta kami sudah melakukan deploy dengan tampilan sebagai berikut. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya demokan notebook dan pemodelan yang telah kami kerjakan. Saya akan izin share screen terlebih dahulu. Pertama, saya akan mulai dari pemodelan. Di sini notebook yang kami gunakan, analisis data dari komoditas jagung. Kami menggunakan data dari Open Data, Jabar Provinsi, di STAN. Di sini adalah import data dan segala yang kami perlukan, library dari software Python open source yang kami butuhkan untuk melakukan analisis. Seperti yang kita lihat, kami memiliki 4 data atau 4 dataset yang kami gabungkan menjadi satu. Di sini dapat dilihat dari data dari 2015 sampai 2019 kami menggunakan data sekitar 100 sampai sekitar hampir 200 data. Nah, kemudian di sini kami menggabungkan data dengan mengambil variabel-variabel tertentu saja. Untuk insight yang akan kami dapatkan, kami sengaja mengambil tahun dan nama kabupaten, tapi untuk 3 variabel lainnya adalah luas area tanam, luas panen, dan produktivitas. Serta variabel yang ingin kami cari atau dependennya adalah variabel jagung. Untuk melihat statistik data, kita melakukan describe atau statistik secara keseluruhan seperti pada umumnya. Kemudian di sini kami mencari info dari data 0. Di sini ketahui di sini tidak ada data 0 atau data none, tapi kami di sini sengaja untuk menghilangkan data 0. Di sinilah pengurangan data yang kami lakukan. Kami cek ternyata di setiap variabel yang kami cari terdapat data 0, bukan data none, tapi yang nilainya 0 seperti ini. Itu ada total seperti ini. Bisa dilihat di sini cukup banyak. Itu sebabnya kami ingin hilangkan agar tidak terlalu mempengaruhi pengambilan keputusan pada decision tree. Jadi nilai-nilai yang diambil bukan nilai kosong melainkan data numerik. Selanjutnya kami melakukan penghapusan terhadap nilai 0. Bisa dilihat yang data yang didapatkan menjadi 105 baris, 105 dataset. Itu sebabnya tadi saat dijelaskan pada PowerPoint kami hanya mendapatkan 105 data. Pertama, kami melihat visualisasi data. Ini visualisasi data yang tadi sudah sempat dijelaskan.
dan melihat pair plot dari data-data berdasarkan variabel Y-nya, yaitu produksi jagung. Bisa dilihat seperti yang dijelaskan Mas Andi sebelumnya di sini, kalau variabel saling berkorelasi. Kemudian kami di sini mencari rata-rata dari 5 tahun, rata-rata 5 tahun terakhir dari setiap kabupaten dan kota agar dapat melihat daerah mana yang menghasilkan produksi jagung paling banyak. Di sini kami mencari min dari setiap variabel dan nanti kami ketemu pada suatu kesimpulan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa daerah-daerah di kabupaten dapat menghasilkan lebih banyak, terutama di daerah Kabupaten Garut yang sangat tinggi sekali, yang sampai rata-rata 5 tahunnya bisa mencapai 666 ton. Kemudian produktivitas jagung, dan ini hasil produksi. Dapat dilihat produktivitas tidak terlalu berkorelasi dengan baik dengan dua variabel yang lain, tapi di sini tetap saja menunjukkan walaupun tidak terlalu berpengaruh, nilainya cukup mempengaruhi pada variabel dependent Y. Sekarang kita masuk ke pemodelan. Dalam pemodelan kami memisahkan dulu 3 datanya sebagai 3 data independen dan 1 data dependen. Di sini kami menggunakan luas area tanam, luas panen jagung, dan produktivitas jagung. Di sini akan menjadi matriks 2 dimensi dengan shape-nya 3. Kemudian kami memisahkan data latih dan data uji menggunakan library sklearn dengan train test split. Di sini kami memisahkan 20% dari data sebagai data latih dan 80%-nya sebagai data uji dengan checkpoint random state 100. Kami menggunakan membuat model dan melatih data dengan decision tree regressor untuk melatih data train dan untuk melatih data X-train dan Y-train. Kemudian mendapatkan skor sebagai berikut yang ditunjukkan dari hasil cross validation 0,98 dan 0,97. Hasil perbandingan prediksi dan data sebenarnya seperti yang dilihat pada PowerPoint tadi, semuanya cukup mendekati dan cukup bagus. Kemudian ini hasil dari nilai error. Ini yang kami dapatkan. Kemudian untuk melihat representasi bagaimana decision tree itu bekerja, seperti ini yang kami coba visualisasikan, bahwa setiap fitur 1, kemudian ada fitur 2 dan fitur 3 yang menandakan, maksud saya fitur 0, fitur 1 dan fitur 2 yang menandakan di sini nilai-nilai decision tree dari setiap fitur atau variabel X. Jadi untuk luas area tanam fitur 0, luas panen fitur 2 dan seterusnya. Kemudian di sini kami membuat copy model contoh bagaimana decision tree itu bekerja dalam grid grafiknya seperti ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada PowerPoint. Kemudian visualisasi prediksi yang kami dapatkan, sebaran datanya seperti ini. Untuk nilai-nilai yang cukup rentangnya jauh, memang sedikit ada errornya cukup tinggi, tapi sisanya sudah cukup baik. Kemudian ini adalah contoh kami mencoba prediksi dengan data baru, mendapatkan hasil sebesar ini dari prediksi yang kami coba, misalkan 18, 19, dan 20 untuk variabel-variabel X-nya. Demikian hasil pemodelan kami. Sekarang saya ingin masuk ke deployment pemodelan. Di sini kami sudah mengerjakan dengan menggunakan software Visual Studio Code dengan menggunakan framework Flask atau mini framework dari Python untuk mempublish model kami. Sebelumnya model kami sudah kami simpan dalam bentuk Pickle di sini, model project.pkl. Ini sudah kami masukkan dan kami import di sini untuk di open dan dijadikan model. Di sini juga kami sudah mendefinisikan app Flash-nya mini framework sebagai server untuk pemodelan kami, sebagai tempat pemodelan kami masuk. Kemudian ini adalah index HTML atau bisa dibilang tampilan web page utamanya, bagian depan atau front end-nya untuk dapat interaksi. Di sini kami mengerjakan di index HTML. Ini adalah tampilan sederhana, yang sangat sederhana yang kami gunakan untuk sebagai hiasan. Kami mohon izin menggunakan logo Dikti dan logo Kampus Merdeka sebagai tampilan depan untuk web page kami. Kemudian untuk menghias, membuat agar
web page lebih rapi, kami menggunakan ini di dalam folder static ada style CSS. Kami sedikit saja merapikan tampilan websitenya. Kemudian untuk metodenya, di sini ada metode API post untuk mempost nilai yang di HTML website yang akan dimasukkan ke sini, di mana setiap variabelnya akan didefinisikan sebagai 3 variabel, yaitu luas area dan luas panen, kemudian produktivitas yang kemudian akan dimasukkan ke dalam data di prediction pada model yang sudah diimport pada sebelumnya yang ini. Selanjutnya nilai akan dikembalikan pada indeks HTML agar dapat menampilkan hasil output kepada user. Demikian programnya sudah berjalan, dan pemodelan yang kami sudah buat ini telah kami deploy pada website Heroku seperti yang diajarkan. Saya akan mendemokannya. Di sini adalah akun Heroku saya. Kami sudah menggunakan akun Heroku, sudah membuat akun Heroku dan sudah mendeploynya. Di sini apps baru. Kami menggunakan satu app dengan nama Deploy Project Jagung. Di sini kami buka. Di sini kami sudah berhasil melakukan deployment yang kami lakukan kemarin. Di sini dapat dilihat kami menggunakan Flash dan menggunakan Git Heroku yang sudah terinstall pada komputer lokal. Jadi model Flash dapat dipush ke branch masternya. Kemudian segala library yang dibutuhkan juga sudah terinstall dan kita dapat melihat websitenya di sini. Yap, ini dia tampilannya. Ya, sederhana, tampilan website sederhana yang kami buat dengan model yang sudah di-deploy. Kami akan coba misalkan sekitar 123 hektar area tanam dengan keberhasilan panen sebesar 10 hektar dengan produktivitas pekerjaan 12 akan memprediksi 54,8 ton. Sekitar 54,8 ton dalam suatu daerah untuk memproduksi sebuah jagung. Kami coba lagi di sini misalkan dengan luas area tanam 23 dengan 9 keberhasilan panen dan sekitar 30 produktivitas akan menghasilkan 53 ton, memprediksi 53 ton keberhasilan atau produksi jagung dalam suatu daerah. Demikian pemodelan yang kami sudah deploy di Heroku. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat mengenai analisis yang kami buat. Saya serahkan kepada Mas Andi. Ya, baiklah. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami ini yaitu hasil produksi jagung di Jawa Barat ini dipengaruhi oleh luas area tanam, sehingga semakin luas area tanam di suatu daerah Jawa Barat ini, maka hasil produksi yang dihasilkan juga itu akan semakin banyak. Selanjutnya, hasil produksi jagung di daerah kabupaten ataupun kota itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana hasil produksi jagung di daerah kabupaten itu cenderung lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Karena mengingat perkotaan itu kebanyakan daerah-daerah pembangunan, sehingga memang wajar jika daerah perkotaan ini memiliki hasil produksi yang rendah. Adapun yang ketiga itu kami melihat dari salah satu kabupaten itu memiliki hasil produksi terbanyak itu di daerah Kabupaten Garut dengan rata-rata hasil produksi jagung itu selama 5 tahun yaitu sebesar 666.963 ton. Selanjutnya, salah satu kabupaten yang kurang produktif di sini yang kami lihat itu yaitu Kabupaten Cirebon, di mana rata-rata hasil produksi dalam 5 tahun terakhir itu tidak berbanding lurus dengan luas area tanam yang ada di daerah tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi suatu pertanyaan untuk diamati lebih lanjut oleh pemerintah. Baiklah,
Itulah dari hasil kesimpulan yang kami dapatkan. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Demikian presentasi kami.